Pangapunten, Cak. Kalau bapak-bapak itu biasanya pimpinan dalam keluarga, tapi manajer di rumah itu biasanya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Arumi selaku Ketua Tim Penggerak PKK. Kalau diperkenankan saya manggil Mbak ya. Oh iya, biar lebih Siap, akrab. biar lebih akrab. Saya juga manggilnya Cak ya. Manggil Cak aja Mbak. Siap. Manggil. Saya kok jadi grogi nih. Nggak apa-apa, Pak. Terus Nyantai aja. blank kabeh piye iki. Mbak Arumi. Siap. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 23 Juli ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020. Betul. Namun sebelum kita berbicara tentang peringatan Hari Anak Nasional, mungkin Mbak Arumi bisa menceritakan, sebagaimana kita ketahui Jawa Timur khususnya Surabaya ini, angka COVID-19-nya cukup lumayan tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. Betul. Apa yang sudah dilakukan oleh PKK Provinsi Jawa Timur dalam ikut membantu memerangi COVID-19 ini, Mbak? Baik, jadi kalau kita di PKK itu, Cak, kita itu targetnya adalah unit terkecil dalam sosial atau dalam masyarakat, yaitu keluarga. Biasanya kita menargetkan para ibu-ibu. Kan biasanya itu, nih. Yang ditargetkannya apa itu, Mbak? Oh, banyak sekali, semua permasalahan. Jadi kita di PKK punya 4 pokja. Pokja yang pertama itu tentang moral, karakter, agama, dan seterusnya. Pokja 2 kita tentang pendidikan dan juga kreativitas. Yang Pokja 3 tentang sandang papan pangan. Pokja 4 tentang kesehatan. Jadi kita bisa dibilang mencangkup semuanya. Nah, kita itu selama pandemi, jadi 4 pokja ini bertugas masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Jadi target kita biasanya adalah keluarga dan terutama ibu-ibu. Karena pangapunten, Cak. Kalau bapak-bapak itu biasanya pimpinan dalam keluarga, tapi manajer di rumah itu biasanya ibu-ibu. Jadi decision maker-nya itu adalah ibu-ibu. Dan yang membelikan baju, yang ngomel-ngomel kalau misalnya nggak pakai masker, kalau misalnya nggak cuci tangan tuh biasanya ibu-ibu. Jadi biasanya kita targetnya mereka. Nah, Pokja 1 biasanya membantu untuk meningkatkan semangat, solidaritas di antara masyarakat, karena pandemi ini kan berat sekali, bukan cuma untuk ibu-ibunya tapi untuk satu keluarga. Dampaknya tuh banyak, ada yang keluarga yang mempunyai dampak kesehatan. Betul misalnya, juga, Mbak, sependapat saya. Betul. Dengan ibu-ibu kemarin juga kita ada salah satu relawan, dia kebetulan ibu-ibu, bagaimana dia merasakan, padahal dia sudah sembuh nih, survivor ini. Tapi dampak sosial yang dia terima, itu luar biasa. Betul. Sampai dia tuh bercerita, pulang ke rumahnya dia, kemudian sampah itu yang dia pun membayar bulanan itu ya. Membayar bulanan, tukang sampahnya nggak mau ngambil. Sampai di harinya buang sampahnya sendiri itu, padahal dia ikut bayar iuran tiap bulan. Betul. Makanya luar biasa yang peran Pak. Kami ibu rumah tangga ini. Iya, kami berusaha di sisi-situnya. Pokja 1 kebanyakan dalam masa pandemi ini kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian Pokja 2 itu biasanya gini, kan pandemik ini kan menyerang dari sisi ekonomi juga ya. Jadi banyak yang mungkin dirumahkan, dari yang tadinya punya kerjaan jadi nggak punya kerjaan, terutama single mother, jadi ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, biasanya mereka kita kasihkan pelatihan, karena banyak kan sekarang tuh UMKM yang kemudian bermunculan. Karena untuk bisa melanjutkan hidup dan berputar ekonomi, jadi di Pokja 2 kita melatih hal-hal seperti itu. Kalau tadi yang pertama masalah moral. Betul, moral, masalah sosial, psikologi betul. Mungkin ya, Mbak. Yang kedua ini terkait dengan ekonomi ya, Mbak. Keterampilan dan juga sebetulnya pendidikan. Iya. Kalau boleh tahu, Mbak, seluruh Jawa Timur ini anggota PKK. Itu berapa, Mbak? Jadi anggota tim gerak PKK itu dia punya hierarkis. Jadi dari tingkat desa, setiap di desa sudah ada ya, Mbak? Sudah ada. Kita bahkan lebih kecil dari desa sudah ada. Jadi tingkat RT itu disebut dengan desa wisma. Nah, itu dari tingkat yang paling bawah di situ. Kemudian posisinya di mana, Mbak, desa wisma itu? Desa wisma itu 1 dari setiap 10 rumah tangga. Oh, makanya kan dibilang desa wisma ya? Desa wisma, ya. Itu unit yang terkecil mungkin di PKK. Unit yang terkecil gitu. Jadi tapi kita juga punya yang biasanya untuk bertanggung jawab memastikan desa wisma ini berjalan dengan baik, itu tingkat desa. Jadi setiap istri dari pimpinan daerah, baik itu kepala desa atau lurah, istrinya adalah ketua tim penggerak PKK.
Ketua tim penggerak PKK untuk desa di desa. Desa. Kemudian naik di tingkat kecamatan ada, kabupaten, kota, provinsi sampai dengan pusat. Berapa Mbak jumlahnya itu Mbak, untuk tim Jumlahnya penggerak? pasti banyak sekali, aku nggak ngitungin. Iya. Pasti banyak sekali, tapi kita itu konsepnya bukan, jadi kalau PKK itu adalah organisasi yang bagian dari Apakah masyarakat. dia struktur juga misalnya? Dia ada strukturalnya, strukturalnya tetapi juga. PKK itu sebaiknya atau seyogyanya bekerja bersama dengan masyarakat. Jadi pengurus PKK itu tidak ada bedanya dengan masyarakat awam. Jadi levelnya itu, jadi makanya kita sebut dengan kader PKK. Kader PKK. Jadi masyarakat yang memang mungkin bisa masuk ataupun tidak usah masuk dalam struktural PKK, mereka adalah bagian dari PKK juga. Jadi itulah sistem kerja kami, betul-betul saling gandeng-menggandeng dari mulut ke mulut, beririsan dengan masyarakat. Oke. Tadi 2 Pokja udah, 2 Pokjanya lagi Mbak? Kalau di Pokja 3 itu tentang sandang papan pangan. Nah, khusus di pandemi ini kita fokuskan kepada pangan. Pangan dan juga pelatihan seperti kita punya program unggulan kami itu ada Taman Toga dan juga memanfaatkan kawasan yang tersisa di pekarangan rumah. Jadi kalau kita punya pekarangan rumah yang lebih enak tuh sebenarnya di desa. Biasanya kan pekarangan rumahnya masih besar-besar. Jadi kita ajarkan untuk bisa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Jadi walaupun untuk ketahanan pangan. Di situasi pandemi seperti ini diharapkan keluarga-keluarga itu masih bisa mandiri ya Mbak? Betul. Menanam pangan atau juga bibit-bibit lele, bibit-bibit ikan yang kita sebut biasanya bioflok. Bioflok itu pertama kita lakukan pelatihan secara virtual, kemudian juga bekerja sama dengan dinas yang terkait, dinas pertanian, dinas kelautan dan perikanan, memberikan bantuan dan juga bibit-bibit itu sendiri kepada kelompok-kelompok desa wisma atau kelompok-kelompok kader-kader yang mau menekuni itu. Jadi ketahanan pangannya itu ada. Untuk anggaran Mbak, itu anggarannya dari mana Mbak kalau ini? PKK sendiri punya anggaran, memang dari APBD, betul. Ada anggaran ya? Ada, tetapi nggak besar. Jadi biasanya tuh banyak dipakai untuk operasional dan juga program-program rutin PKK. Ada ya Mbak? PKK itu banyak sekali programnya, tapi kebanyakan tuh lomba. Jadi lomba itu hanya sebetulnya apresiasi terhadap program-program yang sudah selama ini dijalankan oleh masyarakat. Nah, tetapi tahun ini kita menyerahkan semua anggaran kita khusus untuk COVID. Jadi kita kembalikan ke pemerintah agar bisa digunakan untuk COVID-19. Jadi yang lainnya itu kita bekerja sama dengan dinas-dinas. Oke Mbak, yang Pokja yang keempat Mbak? Yang keempat itu tentang kesehatan. Tentang kesehatan dan juga Posyandu mungkin ya Mbak? Posyandu, betul. Posyandu tentang kesehatan dan juga perencanaan sehat. Perencanaan sehat? Betul, jadi perencanaan sehat dalam arti pemahaman saya perencanaan sehat? Preventif. Jangan tunggu sakit baru berobat. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya nggak sakit? Itu kita lakukan dari dulu dan sekarang terutama pada saat pandemi, ya itu lebih kenceng lagi kita kerjanya karena memang kesehatan sekarang harganya lebih mahal daripada dulu. Kayaknya semakin hari semakin mahal. Sehingga sekarang sudah ada protokol kesehatan yang kita kenal semua. Nah itu yang kita sosialisasikan terus. Jadi pusat kita adalah bukan sakit dulu baru berobat tetapi juga preventif. Jadi bagaimana caranya supaya jangan sakit. Karena kalau udah sakit mahal. Betul. Nah, lebih baik menjaga ya Mbak. Betul. Nah masa pandemi ini tentu kita fokus terhadap COVID-19, pencegahan COVID-19. Tetapi yang kita tidak boleh merem juga itu adalah stunting. Nah ini sebentar lagi kita ada Hari Anak. Stunting ini di Jawa Timur cukup tinggi. Karena mungkin populasinya juga lumayan besar kan. Populasi di Jawa Timur sekitar 40 juta. Nah, ini nih selama masa pandemi banyak posyandu yang vakum. 40 juta. Populasi di Jawa Timur, orangnya. Orangnya ya Mbak. Nah, itu posyandu kan banyak yang vakum ya, karena memang pada saat pandemi ini kan banyak orang yang kemudian takut ke fasilitas kesehatan termasuk posyandu. Jadi yang tadinya imunisasi nggak imunisasi. Takutnya malah ketularan kan Mbak? Iya makanya. Jadi yang tadinya cek kehamilan jadi nggak cek kehamilan. Yang tadinya menimbang setiap bulan untuk memantau apakah sudah sesuai dengan usianya, tinggi dan juga berat badannya. Terus untuk jadinya vakum. Menghadapi kendala-kendala yang ada seperti itu. Ya kita harus adaptasi. Ada inovasinya atau ini ada inovasi, kita harus adaptasi dengan situasi sekarang. Jadi posyandu sudah berbasis online semua. Jadi yang memang posyandu punya customer atau misalnya orang-orang yang dilayani itu banyak, itu berbasis online semua, berbasis
telepon Mau juga nggak mau ya berbasis- Mbak, dengan Iya. situasi seperti Jadi ini. sekarang itu jadi tidak terjadi penumpukan. Kalau misalnya mau mendapatkan pelayanan posyandu, kalau dulu kan datang semua duduk gitu. Sama kalau- Mbak, Cak Bimo ini juga dalam rangka itu Mbak. Betul, betul. Karena pandemi ini nggak bisa ngumpulin orang ya kita membina Ini biar masyarakat jauh di melalui mata ini, Mbak. dekat di hati nih kita Betul, semua. Mbak. Oke Mbak, Gitu. kembali ke peringatan Hari Anak ya Mbak. Betul. Peringatan Hari Anak Nasional. Sebagaimana kita ketahui temanya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Betul. Kita ketahui sendiri ada kurang lebih 79,55 juta Mbak. Berdasarkan profil anak tahun 2019 ada 79,55 juta. Yang ini sendiri pasti kan merupakan aset Mbak. Bisa Aset aset, bisa bangsa ini. bencana loh. Nah, betul. Kalau kita nggak, Tidak Kawal. kita kelola dengan baik, betul. bisa bonus demografi yang luar biasa ini bisa menjadi positif ataupun negatif. Negatif. Siap. Itu sesuai dengan temanya Mbak, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dengan tagline-nya Anak Indonesia Gembira di Rumah. Nah, mungkin dari ketua tim penggerak PKK ini Mbak, karena sebagaimana kita ketahui berdasarkan riset dari ICPAT Mbak, menyatakan bahwa dari 1.203 responden dari 13 provinsi itu, masa pandemi COVID-19 ini memang membawa sisi yang positif. Dalam artian dia bisa belajar secara mandiri di rumah. Namun juga dia dari 287 responden itu menyatakan dia menerima hal-hal yang buruk. Menerima pesan-pesan yang tidak senonoh, iya. kemudian menerima konten-konten, kiriman-kiriman yang ini. Mungkin dari tim penggerak PKK mungkin apa yang bisa dilakukan Mbak? Sebagaimana tujuan khusus dari peringatan Hari Anak Nasional ini, yang kelima adalah meningkatkan peran serta keluarga dalam hal pengasuhan. Betul sekali. Nah gini, kalau masa pandemi termasuk kita semua, termasuk saya yang ngerasain juga ya. Masa pandemi ini kan orang tuanya bosen, anaknya juga bosen kan. Betul. Karena semua kita di rumah. Nah ketika orang tua sudah bad mood, udah aduh, kan anak kan berisik ya. Kalau Betul. apalagi masih kecil kan aduh. Jadi ada Otomatis saatnya orang tua juga kadang lagi bad mood capek. sama-sama capek mungkin ya Mbak. Betul. Nah itu kan pelampiasannya beda-beda. Makanya selama pandemi ini juga kasus kekerasan terhadap anak juga meningkat. Betul, meningkat itu Mbak. Siap. Jadi ketika orang tuanya bete, belum lagi kalau orang tuanya yang dirumahkan tiba-tiba dan banyak sekali masalah-masalah yang lain, pelampiasannya ke anak. Dan anak tidak bisa lari kemana-mana karena nggak ada keluarnya gitu. Iya. Nah kemudian kalau nggak masalah itu, biasanya untuk orang tua dan mungkin juga kadang-kadang saya gitu, untuk ngambil jalan pintas, gadget udah. Jadi Gadget, tapi di situ tadi saya sampaikan ada itu permasalahan konten-konten, negatifnya iya, itu. konten-konten yang sebenarnya belum saatnya dia lihat, dia Betul, jadi lihat. siap. Dan orang tuh jadi reach out ke anak-anak itu jadi lebih gampang gitu. Siap. Nah, inilah yang akhirnya kita hadapin sama-sama kan. Nah, ini yang kita berusaha untuk Daripada dia marah-marah tadi, Iya. udahlah kasih ada gadget, biar dia diem gitu kan Mbak. iya benar. Siap. Nah, kalau saya tuh termasuk orang tua yang bukan anti gadget ya Pak, karena sangat membantu gadget itu. Tetapi tentu Bagaimana kontrolnya Mbak? kontrolnya, nah, jadi ini dia. gadget ini menjadi sesuatu yang positif buat anak itu Mbak. Betul sekali. Jadi kita di PKK itu mencoba mensosialisasikan gimana caranya memberikan gadget yang baik. Pertama, aplikasi apa sih yang baik untuk anak? Misalnya YouTube. YouTube itu sekarang ada YouTube Kids. Walaupun mungkin tidak bisa terfilter 100%, tetapi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Memang ada beberapa literasi digital yang sudah ini untuk Betul. mendukung. Jadi salah satunya literasi digital. Yang kedua, supaya anak-anak ini tetap terlindungi, ibu-ibunya terutama. Karena yang paling banyak interaksi antara anak itu dengan ibunya. Nah itu ibunya harus bahagia dulu Pak. Ibunya? Tentunya harus bahagia dulu ya. Ibu, kan kita sering dengar ya. Kalau ibunya nggak bahagia gimana mau dia ngawasin itu anaknya? dia, betul banget. Jadi kita sering dengar kalau di pesawat pakai masker oksigen buat kita dulu baru bantu orang lain. Ternyata termasuk buat anak-anak. Karena benar sekali kadang-kadang kita kalau udah stres dan lain-lain, anak-anak ini kan orang yang nggak bisa membela diri gitu. Jadi enak sekali kayak bantalan gitu. Untuk dimarahin, untuk apa. Padahal mungkin masalah Ketika yang kita sudah dihadapi, capek dengan betul, urusan rumah tangga, dengan urusan yang lain-lain. Betul. Ekonomi juga lagi susah. Mau nggak Betul. mau kasihan anak-anaknya dong. Betul sekali. Jadi makanya kalau mau anaknya bahagia, ibunya juga harus penting bahagia. Nah,
dari tim penggerak PKK ini biar ibunya bahagia ini apa nih Mbak? Kita kasihkan beberapa pilihan. Tadi kalau misalnya suka bercocok tanam, habiskan waktu untuk bercocok tanam, untuk terapi diri sendiri dan mungkin bisa dilakukan bersama dengan anak. Pasti boring ya Mbak? Namanya pasti di boring rumah sekali. itu udah. Boring, bahkan sampai kita mengadakan kelas-kelas make up, Pak. Kelas make up ya? Virtual Tapi dong? virtual, Betul. Jadi, nah itu salah satu upaya-upaya kita untuk bisa, ini ibu-ibu kalau mau pelampiasan kesini aja. Jadi bisa kemudian waktu-waktu pada saat kita lagi good mood, lagi enak moodnya, nggak marah-marah, itu bisa kita luangkan untuk anak. Karena masa pandemi ini tuh bisa jadi sebetulnya kalau kita memanfaatkan dengan baik, ini jadi momen untuk menambah bonding kita dari orang tua ke anak. Tapi kalau misalnya kita dipenuhi dengan stres ya, anaknya tambah stres. Gitu. Oke Mbak, ibunya udah, oke bahagia, udah senang. Nah, bagaimana caranya nih Mbak? Kan tujuan Hari Anak Nasional yang ke-20 ini, tahun 2020 ini adalah tujuan yang ke-6-nya adalah memastikan anak-anak tetap di rumah tapi dia gembira Mbak, gitu loh. Jangan di rumah tapi jadi korban itu Mbak. Iya, betul sekali. Nah, itu dia. Ini saya juga awalnya bingung Pak. Tapi senang sih alhamdulillah. Sekarang kan informasi udah banyak. Kan biasanya dia kan, Ma, Pa, ayo Pak ke mall gitu kan. Tiap satu minggu udah bosen ini nggak pernah nonton film lagi, udah nggak pernah jalan-jalan. Iya. Biasanya weekend sedikit atau libur panjang sedikit kita udah ke Batu Pak. Udah Terus gimana Mbak itu? Memastikan biar mereka itu walaupun di rumah tetap gembira itu loh Mbak. Ya kita bisa mencari, kalau yang kita lakukan itu biasanya kita kasih pilihan-pilihan kepada anak gitu. Kita masak-masakan yuk. Jadi melibatkan, orang tua kan pasti bosen. Kayak selebritis itu ya? Iya. Si Donna Agnesia itu ya? Iya, ada yang ngajak anaknya masak. Darius itu kan mereka ngajak masak, belajar ini ya Mbak? Betul. Kemudian kalau kemarin kita itu sempat main balon yang diisi air, udah basah-basahan. Jadi justru peraturan-peraturan yang sebelum pandemi mungkin kita terapkan, di rumah tuh harus... Nggak boleh main air, nggak boleh hujan-hujanan apa, mungkin malah buat hujan-hujanan ya Mbak? Iya makanya gitu, jadi demi anaknya itu bisa bahagia, karena anak bahagia orang tua juga moodnya lebih stabil. Siap. Betul, jadi kreativitas di antara orang tua itu penting sekali dan sebetulnya gini, enak banget kalau kita udah bicara mengenai anak. Mohon maaf, anak itu bisa dibilang seperti rumah yang kita bangun dari bata ke bata. Mau nggak bisa tiba-tiba instan udah enggak. di atas. Jadi mau itu seperti apapun karakter anak itu akan mencontoh dari kita. Kita yang menentukan. Betul, kita yang menentukan. Kita mau memberikan tauladan seperti apa. Kekompakan antara ibu dengan bapaknya juga penting, keharmonisan di dalam keluarga penting sekali. Karena anak itu bukan pendengar yang baik ya, Cak. Anak itu nggak mau kita sampai wah. Walaupun diomongin apa nggak mau dia ya. Udah sampai berbusa ya mama bilangin ini. Tapi dia nggak bisa. Penglihat yang baik ya. Betul, dia akan mencontoh. Jadi berikan tauladan kepada anak-anak itu supaya. Berikan tauladan. Iya, gitu. Dan salah satunya adalah kalau mau anak bahagia sebenarnya gampang, orang tuanya bahagia dulu. Kalau mau anaknya bahagia, orang tuanya bahagia. Bahagia dulu. Karena mereka lah peran keluarga yang sangat besar dalam pengasuhan terhadap anak-anak. Betul, anak itu biasanya mengikuti dan gitu. Rumah itu tidak bisa kebangun tinggi kalau nggak punya fondasi yang kuat. Jadi value-value apa yang mau kita tanamkan kepada anak-anak tentang sopan santun, tentang menghargai dan lain-lain itu biasanya ditanamkan dari kecil dari orang tuanya. Kemudian mau karakter anak itu seperti apa, mau menjadi anak yang bahagia atau tidak itu ya seperti kita bangun rumah itulah. Sedikit kita kasih tauladan seperti ini, sedikit kita kasih tauladan seperti ini sampai terbangunlah sebuah rumah yang bagus. Satu hal lagi nih Mbak, ini beberapa orang tua sudah mengeluhkan Mbak masalah belajar online. Betul. Di satu sisi termasuk saya Cak. Ya, sudah banyak yang protes ini Mbak. Betul. Belajar online, pertama masalah pulsa udah jelas. Iya, ya kan? Kuota juga yang kemudian yang disampaikan oleh mereka adalah bahwa anak-anak ini tidak semuanya bisa menerima pembelajaran melalui online. Siap. Ada yang dia ketemu dengan gurunya, dia baru bisa gitu. Kalau online, dia kan kemampuan anak tidak sama Mbak. Iya. Seandainya memang ada beberapa sekolahan yang sudah buka atau apa, mungkin apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang ibu untuk membekali putra-putrinya dalam menghadapi sekolah atau masuk sekolah yang dalam era new normal ini Mbak?
Oke, jadi kalau untuk menghadapi yang sekarang dulu nih, yang masih sekolahnya sekolah berbasis online gitu. Iya, siap. Memang berat, terutama untuk sedulur-sedulur, para wanita-wanita, terutamanya ibu, karena biasanya ibu yang paling di garda terdepan mengenai anak gitu. Kalau bapak istilahnya nggak mau tahu, udah aku urusannya Bapaknya ikut cari ibu. duit. Bapaknya ikut ibu. Ya. Nah, itu ya memang kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang kondisi dan saat yang sekolah online ini tidak cocok dengan posisi kita sekarang, contohnya ya, Iya. tidak semua ibu-ibu di desa itu memiliki HP lebih dari satu. Betul, ada yang sampai pinjam malah ke Betul. tetangganya itu ya Mbak, siap. Kedua, tidak semua pelosok itu sudah ada sinyal. Betul, Dan tidak semua uangnya itu dibelanjakan untuk beli kuota. siap, betul Nah, Mbak, siap. itu orang tua bisa komunikasi langsung dan juga istilahnya bargaining atau negosiasi dengan gurunya. Boleh tidak saya minta materi-materi yang bisa mungkin saya ajarkan ke anak-anak. Harus hanya turut, dalam rangka- harus turut serta ya Mbak, harus Betul. berperan orang tua ya di Harus situ ya. berperan gitu, karena Nggak kondisi mungkin, seperti ini kondisi yang nggak tidak cuma bisa menyampaikan aku punya masalah seperti ini loh, ya bareng-bareng ya harus dipecahkan dengan gurunya betul, ya Mbak, betul, dengan harus guru dibicarakan itu. dengan gurunya. Misalnya Bapak atau Ibu guru, mohon maaf anak saya tidak bisa ikut online karena kondisi kami tidak memungkinkan. Tapi Siap. boleh tidak kami minta panduan Siap. materinya, misalnya untuk PPKN itu bab berapa dan lain-lain, sehingga bisa dikawal karena kan biasanya punya buku paket. Betul, Bisa Mbak, dikawal memastikan anak-anaknya membaca dan tetap mengikuti pelajaran sehingga saat new normal nanti anak-anak sudah masuk ke dalam Siap. sekolah tidak ketinggalan. Itu yang Siap. pertama. Kemudian tadi membahas mengenai gimana sih menyiapkan anak-anak ini supaya siap new normal di New sekolah. normal. Itu dilatih dari sekarang, dari saat pandemi. Bahkan ada yang ini Mbak, bercanda itu sampai bener udah dikasih masker tapi di sekolahnya tuker-tukeran masker. Itu dia. Gara-gara punya temannya lucu, aku pengen deh Iya. punya maskermu, pinjem maskermu gitu kan Mbak. Siap. Nah, itu dia. Harus disiapkan dan diseriusi dari sekarang, dari saat pandemi. Seakan-akan tidak ada hari esok. Kalau kita tidak pakai masker, kita bisa menjadi salah satu orang yang positif gitu. Nah, itu yang harus diberikan pengertian. Jujur saya sebagai orang tua juga tidak mudah loh. Jadi anak-anak bisa ketika sekali kita kasih mengerti, tapi seminggu 2 minggu kemudian sudah kendor lagi. Jangan jadi harus karena anak-anak kan dijelasin. Mbak, orang dewasa aja udah. Iya, udah. benar. Ini apalagi anak-anak mungkin mikirnya apa sih COVID ini kan Mbak, Iya. gitu Mbak. Iya. Buru-buru dia mau mikir COVID apaan COVID ini gitu kan, anak-anak orang dewasa aja nggak percaya katanya. Iya, ada beberapa yang tidak percaya. Tapi ya itu, kita harus menyiapkan dan mau tidak mau. Jadi memang gini loh, tidak ada jawaban atau solusi yang pasti untuk sekarang ini. Bahkan pemerintah pun masih belajar mengenai COVID-19 ini. Tapi pun Nah, yang seandainya pasti- memang harus menghadapi era new normal life yang tadi pun misalnya masuk sekolah harus ini ya, ibu-ibu Harus dijalani, harus mempersiapkan ya Mbak. Betul, Mau nggak harus mau ya nggak dijalani boleh dan nggak disiapkan. peduli ya. nggak peduli. Nggak boleh. Jadi ibaratnya saya selalu bilang gini Pak, pada saat COVID-19 ini bagaikan kita lagi berperang. Jadi kita semua harus bergandeng tangan untuk bisa menjadi prajurit dalam perang itu. Satu goal yaitu memerangi COVID-19, satu goal melindungi diri kita masing-masing dan juga keluarga kita. Berbedanya dengan perang yang pada umumnya, kalau perang tuh kita bisa tahu yang mana lawannya. Betul, Mbak. Kalau ini Siap. nggak kelihatan musuhnya. Siap. Kalau kelihatan musuhnya kan bisa kita Udah, tembak siap, ceder betul, gitu. siap. Nah kalau ini nggak kelihatan, sehingga satu-satunya cara adalah kita bisa harus membangun solidaritas, dibangun rasa keprajuritan gitu loh. Siap. Ya, kita harus berperang nih, kita harus ini dan Partisipasi semua masyarakat ya Mbak. partisipasi Partisipasi masyarakat. masyarakat, siap. Dan dalam hal ini mohon izin Pak, memang tidak bisa lepas dari peranan ibu. Karena ibu itu ya, mohon maaf ya, sudah dilahirkan untuk bisa woro-woronya tuh lebih. Mungkin lebih didengarkan mungkin ya Mbak, daripada bapaknya kan diem aja mungkin Mbak. Siap. Bapaknya itu lebih berwibawa. Bapaknya juga sebenarnya kalau bapaknya turun tangan, Lebih bagus. saya sudah 3 kali ngomelin anak saya dengan hal yang sama. Ketika papanya turun, bilangin hal yang sama langsung didengar Pak kadang-kadang. Oh, mungkin Jadi bapaknya anak-anak lebih bapaknya hormat. pamungkasnya mungkin Mbak. Iya, Pamungkasnya mungkin. pamungkasnya. Siap. Tetapi untuk memastikan bahwa maskernya tersedia dengan baik, 4 jam sekali anak-anak. Kan masalah detail itu memang biasanya di jiwa perempuan adanya. Apalagi kan sebagian besar memang di Indonesia ini kan pekerjanya bapak-bapak ya Mbak. Iya, Mungkin siap. Bapak-bapaknya mungkin sudah nggak sampai mengurusi detail-detail untuk kesiapan ini Iya. kan. Dia Memang udah laki-laki dan sibuk perempuan dengan tuh biasanya siap. gitu Pak. Perempuan tuh memang dibangun sudah kodratnya untuk bisa tahu mengenai
yang Detail itu. detail-detail tadi Mbak Syam. Oke, Mbak Arumi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh tim penggerak PKK maupun ibu-ibu pada umumnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Silakan, Mbak. Baik, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak untuk seluruh anak di Republik Indonesia. Anak-anak adalah investasi, masa depan adalah perwujudan dari orang tuanya masing-masing. Kita itu punya kesempatan dan juga kemampuan untuk membangun masa depan, membangun negara kita melalui anak-anak kita nanti, karena merekalah yang akan menggantikan kita. Jadikan anak-anak menjadi lebih baik daripada kita yang sekarang. Caranya seperti apa ya, kita bangun dari hari ke hari dari sekarang ini. Selamat Hari Anak Indonesia. Mari kita perangi juga COVID-19, karena anak juga salah satu target dari COVID-19 yang sedang ada di mana-mana ini. Kita harus bisa jadi bentengnya anak-anak, buat anak-anak kita bahagia. Ya, terima kasih. Terima kasih.